Shalom semuanya. Kita bersyukur hari ini ya kita ada di dalam hadirat Tuhan, dan saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Tuhan sayang pada saudara dan saya. Dan saya percaya bukan ngepas ke ya. Kalau hari ini saya ingin sampaikan pesan firman Tuhan pada setiap kita, saya kasih judul itu bukan sekedar memilih. Boleh dikaitkan dengan besok mau memilih, boleh dikaitkan dengan pemilu, boleh dikaitkan dengan apapun, tapi saya mau ajak setiap kita belajar bahwa hidup ini selalu dihadapkan pada pilihan. Betul? Saudara dan saya selalu dihadapkan kepada pilihan. Kepada pilihan, hari Minggu dihadapkan pada pilihan. Mau pergi ke gereja atau pergi ke gereja. Maksudnya pilihan mau pergi ke gereja, ibadah jam berapa. Amin. Atau pilihannya ke gereja atau enggak ke gereja. Saya percaya kalau setiap kita pilihannya bukan ke gereja, enggak ke gereja, tapi mungkin paling tidak mau ibadah jam berapa, mau ibadah di mana. Betul? Hidup ini dihadapkan pada pilihan juga pada setiap kita. Mau melayani Tuhan atau enggak melayani Tuhan. Ketika harinya komsel, mau datang komsel atau enggak komsel. Ketika mau tidur, mau baca firman dulu atau mau langsung tidur. Bahkan kalau bangun tidur kita dihadapkan pilihan. Mau buka handphone dulu, cek WA, cek berita hari ini, cek harga saham hari ini mungkin, ya main saham atau apapun yang kita lakukan, atau kita mengambil pilihan untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Hidup itu selalu dihadapkan pada pilihan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau ngadain pemilu, sebetulnya itu satu hal yang biasa dalam hidup kita. Dan itu bukan satu hal yang mungkin wah sesuatu yang gimana. Memang kalau ini keputusannya menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini itu akan mempengaruhi apa yang akan kita terima di masa depan. Betul? Bahkan apa yang saudara dan saya alami hari ini itu adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Sehingga adalah saudara dan saya hari ini. Apa yang kita alami hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita mungkin pergumulkan bahkan hari ini, bisa jadi karena keputusan yang kita ambil di masa lalu. Dan kita harus akui, kita sebagai manusia bisa salah enggak? Bisa. Setiap manusia itu bisa salah mengambil keputusan. Setiap orang ada kemungkinan untuk dia salah mengambil pilihan di dalam kehidupannya. Ada orang yang berkata kalau salah pilih apa? Salah pilih makanan, sakit perut paling sehari 2 hari. Tapi kalau salah pilih pasangan hidup, katanya tergantung apakah mau melakukan firman Tuhan atau tidak. Kalau orang ini mau melakukan firman Tuhan, itu akan seumur hidup. Tapi ada orang tertentu yang tidak mau ikut apa kata firman Tuhan, salah ambil pasangan hidup, berarti bisa ganti pada yang lainnya. Tapi tidak buat setiap anak Tuhan di tempat ini. Boleh katakan amin. Haleluya. Tapi apapun itu ya, saya percaya lebih baik kita menunda untuk mengambil keputusan kalau kita memang belum saatnya atau kita belum yakin dengan pilihan kita, daripada kita buru-buru ambil pilihan dan kemudian kita menyesali dengan pilihan yang paling kita ambil pada waktu itu. Sehingga mungkin penyesalannya ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan mungkin, bahkan bertahun-tahun. Tapi ketika kita bisa menempatkan atau mengambil keputusan yang tepat, pilihan yang tepat dalam hidup kita, maka kita bisa menjalani hidup ini penuh dengan sukacita. Di dalam Alkitab pun ada banyak tokoh-tokoh yang mengambil pilihan dalam hidup mereka, ya. Dan tidak sedikit juga mereka salah mengambil pilihan dalam hidup mereka. Buat Adam dan Hawa, manusia pertama, dimulai dari manusia pertama ya. Mereka dihadapkan pilihan. Tuhan kan kasih tahu sama mereka, kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Cuma satu yang tidak boleh kamu makan. Itu aja, top, jangan dimakan. Yang lainnya boleh, sembarang, bebas, all you can eat. Hanya satu yang tidak boleh dimakan. Dihadapkan pada pilihan, makan atau enggak ya buah yang di tengah taman itu? Makan atau enggak ya buah yang terlarang itu? Nah, pada akhirnya sampai pada satu titik keputusan Hawa, dia memutuskan mengambil pilihan untuk makan buah yang dilarang makan bahkan oleh Tuhan sendiri. Dan bukan tanpa sebab. Kita nggak usah munafik. Kadang kita berpikir Hawa itu wah kebangetan, Hawa itu keterlaluan dan sebagainya. Tanpa bermaksud saya membela Hawa, ya kita nggak usah munafik. Siapa sih yang nggak tergoda kalau diiming-imingi jadi seperti Tuhan? Siapa sih yang nggak kepengen jadi seperti Tuhan, yang bisa tahu segalanya, bisa punya hikmat ini itu seperti itu? Bukankah itu yang diiming-imingkan iblis sama Hawa? Betul? Dan saat itu Hawa mengambil pilihan. Oke, aku mengambil pilihan ikut apa kata ular dibandingkan apa kata Tuhan. Dan pilihan yang dia ambil hari itu mendatangkan konsekuensi juga. Pada akhirnya mereka jatuh di dalam dosa dan mereka harus pergi dari Taman Eden. Sebuah pilihan yang salah yang diambil oleh Hawa dan Adam pada waktu itu, sehingga itu
membuat mereka mengalami konsekuensi di dalam kehidupannya. Sama halnya dengan Abraham. Buat Abraham dan Sarah tentunya ya, dia nggak sendirian juga. Itu juga dihadapkan pada pilihan dalam hidup mereka waktu mereka belum punya anak. Pilihannya apa sih? Nunggu janji Tuhan sampai nanti anak perjanjian itu benar-benar Tuhan berikan buat Abraham dan Sarah pada waktu itu. Atau ada pilihan lagi nih, Sarah kasih pilihan lagi sama si Abraham. Ini ada pilihan dong. Ada kudik kita, ada apa anak buahku ini Hagar, kamu bisa ambil dia sebagai istri. Nah, nanti dari dia kita bisa punya anak. Itu kan pilihannya, betul? Mau nunggu janji Tuhan atau ngambil pilihan mengambil Hagar sebagai istrinya. Nah, ternyata Abraham dia ngambil pilihan ganda yang B. Dia pilih untuk mengambil Hagar menjadi istrinya, dan lahirlah Ismail di sana, dan jadi masalah sampai sekarang bukan? Bahkan belum selesai perangnya sampai hari ini di sana, betul? Nah itu kan jadi masalah. Sebuah pilihan bisa mendatangkan konsekuensi yang besar. Karena itu jangan pernah meremehkan pilihan yang saudara ambil. Karena kita berpikir, ya besok kalau pas pemilu itu pilihan besar. Kalau aku kan tidak apa-apa, siapa kita? Siapa Abraham pada waktu itu? Gara-gara dia. Kenapa berhasil menyalahkan? Itu bukan hanya bangsa dan negara, dunia sampai jadi ribut semuanya kan. Semuanya sampai ada ikut demo itu dan sebagainya. Kenapa? Karena ada pilihan yang diambil oleh Abraham pada waktu itu sehingga mengakibatkan apa yang terjadi sampai hari ini. Itu adalah pilihan masa lalu yang diambil oleh seorang bernama Abraham dan Sarah tentunya pada waktu itu. Samanya kalau kita dengarkan firman kemarin bahwa Lot dan Abraham juga dihadapkan pada pilihan. Memang yang dikasih pilihan ya sudah, Lot kamu milih dulu. Mau milih mana? Lembah Yordan atau yang tanah Kanaan? Nah kalau kita sebut lembah Yordan, semua orang, lembah Yordan namanya lembah Yordan, tanah yang banyak airnya. Kalau tanah yang banyak airnya, itu pasti identik dengan yang namanya subur. Tidak mungkin itu tempat yang baik, tempat yang permai, the bestnya pada waktu itu dibandingkan dengan Kanaan pada waktu itu. Benar nggak? Kalau kita sebut lembah Yordan, siapa yang nggak pengen? Tapi kalau saya sebutkan kata Sodom dan Gomora, siapa yang nggak ngerti? Ini adalah kota yang ditunggang balikan Tuhan, dihancur leburkan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Kenapa? Kemudian Lot, dia sayang sudah memilih lembah Yordan, tempat yang kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Memang nggak berapa dia kayaknya nggak punya pilihan, dia sudah mengambil pilihan yang ini. Tapi karena Lot sudah memilih yang satunya, mau nggak mau dia ambil pilihan yang ini. Tapi ternyata meskipun tempat itu tampaknya berat, kayaknya susah untuk ditaklukkan, susah untuk kita bisa rebut kembali, tapi pada akhirnya itulah tanah yang terbaik yang diberikan Tuhan pada Abraham pada waktu itu. Samanya dalam hidup kita. Ya, kalau kita dihadapkan sebuah pilihan, jangan kemudian kita asal-asalan dalam memilih. Ini nggak hanya bicara tentang pasangan hidup mungkin. Samanya dalam seharian kita seperti saya katakan tadi, bangun tidur, kalau lagunya aku terus mandi. Tapi kita belajar ya. Kalau saya percaya sejak kita ke gereja kita belajar firman Tuhan, lagunya nggak boleh lagi bangun tidur aku terus mandi. Amin. Bangun tidur aku terus. Baca koran. Oh sekarang kayaknya sudah nggak up to date kalau baca koran, betul nggak? Sama sekarang baca apa? Nah itu banyak yang ngaku, betul kan? Ya bangun tidur sekarang kita ganti lagunya. Aku baca firman, aku berdoa menyembah Tuhan. Betul? Itu kan satu pilihan. Kayaknya itu pilihan kecil. Tapi tahukah satu pilihan yang kita anggap kecil di awal hari di mana kita bangun itu bisa mempengaruhi sepanjang hari itu dalam hidup kita. Apakah kita kuat menghadapi hari itu? Ataukah kita kemudian dengan pergumulan tantangan kita merasakan lemah? Kadang bukan masalahnya beda. Orang tuh mikirnya gini loh, wah guru-guru aku gak berdoa hari ini, guru-guru aku gak baca firman hari ini apes. Pernah dengar seperti itu? Bukan karena hari ini apes, tapi karena engkau gak baca firman, engkau tidak dapatkan kekuatan untuk menjalani sepanjang hari itu. Mungkin harinya tetap sama, engkau kalau pergumulannya sama, pergumulannya gak akan beda mungkin. Tantangannya nggak akan beda. Mungkin hari itu engkau tetap mengalami yang namanya ban kempes, tapi beda reaksinya, beda respon kita ketika kita paginya sudah baca firman terlebih dahulu. Itu tidak akan mencuri sukacita dalam hati kita. Dan kemudian kita berkata nyalakan ban kempes, gara-gara aku nggak baca firman, kemudian banyak kempes. Gara-gara aku nggak berdoa, kemudian banyak kempes. Belum tentu loh. Mungkin hari itu kita sudah berdoa, kita sudah baca firman, tapi tetap mengalami ban kempes. Tapi saya percaya respon dan reaksi kita pasti berbeda. Karena tetaplah, pilihlah yang terbaik dalam hidup kita. Jangan hanya kita sekedar ya sudahlah pokoknya jalani hidup. Enggak. Hidup itu selalu bicara tentang pilihan. Nah, banyak orang kalau saudara mau wawancara mungkin banyak lah. Orang-orang yang kemudian putuskan berpisah dengan pasangannya. Kalau ditanya mereka pasti menyesal, wah aku sudah pilih dia.
Aku sudah, wah terlanjur milih dia. Belum lagi yang lagi heboh hari-hari ini rekaman CCTV-nya kan. Itu kalau tanya pasti nyesel. Mesti nyesel, oh ya aku mau sama dia dan seterusnya. Itu kan pilihan dia, benar nggak? Setiap orang berhak memilih. Apakah Tuhan nggak bisa kemudian kasih saja? Loh kan Tuhan itu kasih kehendak bebas pada setiap kita manusia, benar nggak? Kalau Tuhan nggak kasih pilihan, Tuhan nggak usah ngomong sama Adam dan Hawa. Sudah, nggak usah aja dikasih buah itu di taman tersebut. Selesai kan? Kok kayaknya Tuhan malah mencobai Adam dan Hawa? Kenapa harus kasih buah yang dilarang dimakan disebut? Ya udah, nggak usah dikasih buah kan selesai. Adam dan Hawa nggak akan jatuh dalam dosa. Itulah yang namanya kehendak bebas dalam hidup kita. Bukan Tuhan bermaksud mencobai saudara dan saya, tidak. Tapi disitulah kita tuh diajar Tuhan untuk kita belajar mengambil keputusan di dalam hidup ini. Untuk kita bisa belajar mengambil pilihan di dalam hidup ini. Karena pilihan itu bisa berpengaruh besar dalam hidup kita. Betul? Tadi kita bicara Lot sama Abraham, sama hanya. Si Esau, belum lagi keturunannya Abraham juga sama kan? Esau. Pilih mana? Pilih hak keseluruhan atau pilih sup apa? Camera. Itu kan pilihan dalam hidupnya. Kalau kita baca kisahnya, kita mungkin dengan mudahnya, oh, sama Esau ini, wah konyol banget dia. Kok ya bisa-bisanya loh. Hak keseluruhan dibandingkan dengan sup kaca merah kan itu nggak bisa dibandingkan. Wah, Esau ini kacau banget pikirannya, apa yang dipikirkan dia? Belum tentu kalau kita ada di posisi Esau pada waktu itu. Mungkin kita akan memilih hal yang sama. Dan bukankah itu yang kadang-kadang kita lakukan? Yang kemudian kita sesali kemudian dari, kok ya dulu aku tuh kayak gitu loh. Kok ya aku bisa sisanya milih seperti ini loh. Sekarang kan jadi seperti sekarang ini. Dan penyesalan kadang-kadang sudah terlambat. Esau dia sudah milih sup kaca merah dan akhirnya itu terlambat. Ya sudah. Akhirnya berkat hak kesulungannya jatuh kepada adiknya sendiri kan. Benar nggak? Ada Yakub sendiri. Dan itu mau disesali sampai kapan pun kadang-kadang ya sudah. Nggak bisa ada lagi lapan. Itu kembali pada pilihan kita. Karena apa yang kelihatannya enak sekarang itu belum tentu enak buat ke depan. Buat Esau waktu itu yang enak, ya sudah, sup kacang merah itu enak. Selesai makan, nikmat, kenyang, selesai. Buat apa hak kesulungan? Tidak bisa buat makan hak kesulungan. Tapi dia lupa bahwa hak kesulungan itu mempengaruhi bahwa berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya atau tidak. Hari ini jangan kemudian kita memutuskan menyepelekan dalam hal khususnya dosa. Dan lain sudah. Yang penting sekarang enak, yang penting sekarang nyaman, yang penting sekarang dapat. Kita perlu pikirkan efek kedepannya itu seperti apa. Ya, jangan sampai kita kemudian menyesal seperti Esau dalam hidup kita. Karena gini saudara, yang namanya pilihan seperti saya katakan tadi, setiap pilihan itu ketika kita memilih sesuatu itu pasti ada konsekuensi yang harus dihadapi. Yang namanya konsekuensi itu tidak selalu bicara tentang yang negatif, benar nggak? Ketika ada orang-orang yang mengambil, kalau kita bicara tadi semuanya orang-orang memilih yang salah menurut saya, tanpa mau menghakimi mereka ya, yang salah dalam kehidupan mereka menghadapi konsekuensi masing-masing, betul? Hawa dan Adam mereka menghadapi konsekuensi, mereka harus diusir dari Taman Eden. Lot dia harus kehilangan istrinya, dia harus kehilangan segala sesuatu dalam kehidupannya. Itu konsekuensi dari keputusan atau pilihan yang dia ambil pada waktu itu. Esau ya sama, terhadap pilihan yang dia ambil itu konsekuensinya ya sudah, dia kehilangan hak kesulungannya. Mau meronta-ronta, nangis-nangis kayak apapun sama Esau dia gak dapatkan kemenangan, gak bisa. Berkat kesulungannya sudah tak kasih sampai Yakub, ya sudah gak bisa apa-apa. Meskipun kamu anak sulung ya sudah, berjuanglah. Lakukan apa yang harus dilakukan, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Sama Abraham kan sama, dia pilih Hagar sebagai istrinya. Yang kedua, untuk punya anak dari Hagar, konsekuensi yang harus dihadapinya adalah ya sudah, dia tetap disebut sebagai bapaknya Ismail kan. Mau gak mau, yang diaku-aku sama sana juga. Rebutan papa kita sama mereka sampai hari ini. Loh iya kan? Rebutan kita, Abraham punya ayah siapa? Wah, Ibrahim dan Abraham semuanya. Benar kan? Itu konsekuensi yang harus dihadapi hari ini. Hari ini hati-hati dengan pilihan yang kita ambil. Karena di masa depan kita tidak tahu. Bisa jadi di masa depan konsekuensi seperti apa yang kita harus hadapi. Tapi saya percaya kepada melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bijaksana dalam mengambil pilihan. Amin. Kita belajar bijaksana dalam mengambil pilihan. Karena kalau kita tidak bijaksana, kita kerusak-kerusuk, kita asal ngambil keputusan, kita asal ngambil pilihan, itu tadi, itu menentukan masa depan kita. Ya, kalau hari ini kita hidup apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani hari ini karena konsekuensi pilihan kita di masa lalu dan mungkin kita menyesal. Terus apa yang harus dilakukan coba? Apa yang harus dilakukan? Jangan jadi kayak Yudas. Ya,
Dia kan sudah salah ngambil pilihan. Pilihan dia apa? Ya sudah, dia jual Yesus. Dengan 30 keping uang perak, dia dapatkan semuanya itu. Tapi kemudian dia nyesal. Terus apa yang dia lakukan? Mungkin dia waktu itu belum dengar ya kata quotes life must go on. Dia mungkin belum tahu quotes yang seperti itu. Sehingga yang dia lakukan adalah apa? Sudah dia akhiri hidupnya. Dia pikir konsekuensi kesalahan yang dia buat begitu fatalnya. Ya memang fatal. Tapi kalau kita renungkan, banyak orang-orang yang mengambil keputusan fatal dalam hidupnya, tapi mereka berusaha memperbaiki hidup mereka. Kita renungkan Daud itu apa yang tidak pernah salah ngambil keputusan sih? Berkali-kali mungkin dia salah ngambil keputusan, tapi dia tahu life must go on. Ya dia harus jalan hidup selanjutnya, dia perbaiki hidupnya lagi kemudian seperti apa. Abraham dia salah ngambil keputusan, bukan dia tidak menyesal loh, benar? Tapi dia melanjutkan kehidupannya. Kalau dia kemudian, ngerti yo, kok ya sama Hagar lahir Ismail sudah. Misal dia lakukan hal yang sama seperti Yudas, tidak lahir anaknya Ishak, tidak ada kemudian yang lahir anak namanya perjanjian, benar? Karena kalaupun kita ngambil keputusan, percayalah ya, tapi jangan memanfaatkan ya. Tuhan itu selalu punya kasih karunia buat setiap kita. Kalau saudara baca kisah hidupnya Esau, oke, dia mungkin kalau lebih banyak dibahas Yakub daripada Esau. Karena dia Esau itu kan, kalau kita sebut kata Esau, yang paling kita ingat apa? Ya suka Samira kan? Kita tidak ingat yang lainnya. Tapi kita lupa bahwa dia juga punya pasukan, dia juga punya anak buah dan lain sebagainya. Dia bukan orang kemudian tersio-sio hidupnya setelah dia memberikan hak keseluruhannya sama Yakub. Ya memang itu penyesalan, tapi dia melanjutkan hidupnya. Bahkan yang luar biasa menurut saya, pada akhirnya dia bisa rangkul-rangkul lagi sama Yakub. Benar nggak? Dia bisa kembali lagi utuh sama Yakub. Dia bisa mengampuni adiknya kembali. Dia lanjutkan hidupnya sekalipun dia sudah salah mengambil keputusan. Jadi kalau hari ini kau mungkin merasa, aduh, gara-gara keputusan masa lalu aku jadi sekarang. Menyesal itu baik, tapi kita harus belajar setelah menyesal kita mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan lagi? Apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita perbuat ke depan sana nih? Dan lakukanlah itu. Lot pun mungkin pernah salah untuk dia ditolong Abraham, meskipun kemudian ya sudah seperti itu. Tapi jangan kemudian kita berhenti setelah kita salah mengambil keputusan, kemudian kita berhenti, ya sudah sampai di sana. Melangkahlah. Setiap kita itu masih punya masa depan. Saudara saya, kita itu masih punya masa depan. Amin. Ya, artinya Tuhan pasti kasih kita kesempatan juga untuk mengambil pilihan di dalam hidup ini. Dan jangan biarkan kemudian kita mengulang kesalahan yang sama dalam hidup ini. Justru melalui kesalahan pilihan yang kita ambil, kemudian kita belajar untuk lebih bijaksana lagi ke depannya. Amin. Tapi ini tidak berlaku buat orang-orang yang kemudian ngomong, wah saya nikah lagi Pak, saya belajar dari pengalaman pernikahan saya yang pertama. Nah, saya kemudian belajar, saya nggak usah hamil lagi. Bukan seperti itu maksudnya dalam konteks ini. Amin. Pilihannya hanya satu buat saya. Pilihannya hanya satu. Kembali kepada suami atau istri yang pertama, yang dulu, bukan yang pertama. Yang pertama dan satu-satunya. Amin. Oh, puji Tuhan, semuanya aman berarti. Saya anggap aman pada dari amin. Haleluya. Karena saya nggak ada orang bilang, saya tuh belajar loh dari pernikahan saya yang dulu. Saya nggak mau gagal lagi. Loh, kalau kamu gagal lagi, kenapa tidak bertobat dan kembali ngampuni suami atau istrimu yang dulu? Bukannya kemudian cari yang baru. Orang kadang-kadang salah kaprah dalam hidupannya. Dalam hal ini, keputusan pilihan yang seperti ini tidak berlaku untuk yang tadi. Amin. Ya, jadi kita belajar untuk hidup di dalam sungguh-sungguh. Tuhan itu selalu punya kasih karunia buat setiap kita. Selalu punya kasih karunia buat setiap kita. Tinggal bagaimana kita tuh menjalani hidup kita ke depannya. Hidup kita ke depan selalu ada pilihan-pilihan lagi kok. Tenang aja, setiap hari pasti ada pilihan. Dimulai dari hal-hal yang mungkin kita anggap kecil tadi. Dimulai dari bangun tidurmu setiap hari. Pilihan apa yang kita ambil? Apakah kau milih untuk kemudian sibuk dengan segala sesuatu? Termasuk sepanjang hari, pilihan apa yang kita ambil? Loh benar loh. Pilihan yang pertama yang saudara ambil tadi, apakah kamu berdoa atau kau mau baca firman atau tidak? Itu mempengaruhi keputusanmu untuk mengambil pilihanmu bahkan sepanjang hari. Sampai nanti kau mau tidur lagi, itu pengaruh lagi. Pilihan apa yang kau ambil lagi sepanjang hari itu? Pilihan yang kita ambil sepanjang hari itu bisa mempengaruhi 1 minggu kita, 1 bulan kita, bahkan sepanjang tahun ini. Apakah sungguh-sungguh tahun ini akan menjadi tahun lipat gandaan buat setiap kita? Itu sangat mempengaruhi. Jadi jangan kemudian kita salah pilih. Ya, dan tahu nggak siapa yang tahu yang terbaik buat kita? Tuhan. Karena Dia Allah Alfa dan Omega, bukan? Dia tahu awal dan akhir dalam hidup kita. Jadi kalau kita tahu Tuhan,
yang tahu yang terbaik buat setiap kita. Apa yang perlu kita lakukan? Simple, tanya sama yang tahu. Betul? Nah kalau saudara nggak tahu jalan, saudara misalnya berdua sama teman saudara keluar kota, nggak tahu jalan, sama-sama dua orang nggak tahu jalan, kemudian kau kesasar, kau tanya siapa? Kau tanya temanmu. Lalu kita sama-sama nggak tahu jalan, bukankah lebih bijaksana kalau kita tanya orang atau warga setempat yang memang tahu dan tinggal di tempat itu? Betul? Nah, sama halnya kadang-kadang kita tuh tanya loh, kita tanya sama manusia, konseling sama orang, hamba Tuhan dan sebagainya, itu tidak salah. Tapi manusia bisa salah nggak? Sangat bisa salah. Kita menghormati semuanya, tapi kita harus tanya pada yang paling tahu. Itu yang pertama, yang utama. Dan tidak bisa tidak yang paling tahu, karena kita semuanya ciptaan Tuhan. Udah amin? Loh, ada bukan ciptaan Tuhan, karena kita semuanya ciptaan Tuhan, no? Betul? Tuhan yang paling tahu. Nah kenapa kita tidak kemudian tanya Tuhan aja yang apa yang harus kita pilih, mana yang harus kita pilih, siapa keputusan apa yang harus kita ambil dalam hidup ini? Ya, cuma kadang-kadang orang itu sudah tanya sama Tuhan, dijawab kan? Tuhan tuh jawab. Cuma ada 3 pilihan menurut saya. Paling tidak minimal ada 3 pilihan ketika Tuhan kasih tahu saudara dan saya. Yang pertama, pilihan yang diambil persis seperti yang dilakukan oleh Yunus. Kenal Yunus? Tidak tahu Yunus? Apa yang dia lakukan pada awalnya? No. No katanya. Kamu harus kemana? Mana? Niniwe. No kata Yunus. Aku punya pilihan hidupku sendiri. Daripada ke sana, mendingan aku pergi ke Tarsus. Ini yang dia pilih kan? Tuhan sudah kasih tahu dengan jelas ke Niniwe. Enggak, aku tidak mau. Aku maunya ke Tarsus. Gara-gara ngeyel. Itu makanya sudah tanya, dijawab, tapi tidak lakukan apa yang disuruh. Akibatnya setelah, bukan itu namanya ngeyel. Kemudian apa yang dilakukan? Dia dapati semuanya itu. Tapi itu sekali lagi, Tuhan punya kasih karunia. Barulah di pilihan yang selanjutnya, suruh yang selanjutnya, barulah Yunus nurut. Dan akhirnya dia dapatkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Jenis orang yang pertama adalah ngeyel. Ya, jangan diaminkan. Tapi yang kedua ada jenis orang juga yang bukan ngeyel sih, tidak ngeyel, tapi nyang-nyangan sama Tuhan. Masih tawar-menawar sama Tuhan. Ingat tak Musa ketika dia disuruh membebaskan bangsa Israel dan Mesir? Apakah dia, kamu Musa, kamu bebaskan, kamu ketemu sama Firaun, bebaskan bangsa Israel itu dari tanah Mesir? Musa berkata apa? Syok. Oh enggak. Dia ngomong, itu loh, itu loh lebih pintar ngomong, ini loh, ini itu dan sebagainya. Aku tidak bisa ngomong Tuhan, aku patah lidah, aku kurang pintar, aku gagap dan sebagainya. Kan itu kayak tawar-menawar sama Tuhan. Seolah-olah dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, pertanyaan saya, kan yang nyiptakan lidah Musa siapa? Kan ya Tuhan, apa yang Tuhan tidak tahu kalau Musa itu patah lidah? Kan ya tahu kan? Tapi yang saya percaya kalau Tuhan suruh kita, Tuhan itu pasti memampukan kita. Cuma Musa itu masih nyang-nyangan sama Tuhan dulu, tawar-menawar sama Tuhan. Ada yang hari ini masih tawar-menawar sama Tuhan? Ayo melayani, saya tahu Tuhan masih repot ya Tuhan, saya tahu Tuhan masih belum ini Tuhan. Ayo jadi KKS, saya tahu Tuhan nanti tunggu ini itu dan sebagainya. Itu namanya kita masih nyang-nyangan sama Tuhan sampai hari ini. Ayo berdoa, ayo rajin baca Quran, saya Tuhan nanti kalau sudah apa, nanti kalau sudah ini, nanti kalau anakku sudah gede, nanti kalau anakku sudah apa, nanti kalau sudah mantu lama-lama sudah apa. Mau sampai kapan kita nyang-nyangan sama Tuhan? Saya percaya kalau Tuhan berfirman, ayo lakukanlah. Saya belajar dari tadi yang saya pikir, dari kita membaca Alkitab ya. Nanti biar tidak dikira orang Kristen, bukan orang Kristen saudara ya. Kita orang Kristen semuanya. Kalau khotbah tidak baca Alkitab ya, kita baca Alkitab ya. Kita baca 2 Samuel 5, saya taruh di akhir. Saya belum minta, tidak apa-apa ngomong musik. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Judul perikopnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Dikatakan ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan mengejar di lembah Refaim, ini yang gak perhatikan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, maju, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal-Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim.
Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Lihat, tadi yang pertama Daud tanya sama Tuhan, betul? Daud itu punya penasihat banyak. Dia bukan orang yang nggak punya penasihat yang bisa kasih masukan sama dia. Tapi lebih daripada dia tanya sama penasihatnya, dia tanya pertama sama siapa? Tuhan. Tuhan, maju dah ya? Maju dah ya kalau orang Filistin ini? Tuhan ngomong apa? Maju! Nanti kamu akan menang. Akhirnya di tempat yang namanya Baal Perasim tadi dia ngomong, Tuhan menerobos. Dia menang di situ. Kemudian selesaikan pertempurannya, ternyata orang Filistinnya nggak menyerang. Dia nyerang lagi. Dia maju lagi sama Daud. Nah, ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dengan strategi yang berbeda tentunya di lembah Refaim, ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bayangkan, kadang-kadang orang itu kalau sudah punya pengalaman, sudah ngerti caranya, kadang-kadang lupa tanya sama Tuhan. Tapi Daud sudah lihat, dia punya pengalaman lawan orang Filistin dan menang. Kan tinggal baleni aja kan? Kan tinggal lakukan apa yang sebelumnya dia lakukan, menang kok. Dia sudah tahu caranya kok mengalahkan orang Filistin kok. Tapi ketika dia harus berhadapan sekali lagi sama orang Filistin, yang Daud pertama kali lakukan, dia bertanya kepada Tuhan lagi. Tuhan, maju lagi deh. Dan Tuhan kasih tahu sama dia, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi deram langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saya mau tanya, strategi yang dikasih Tuhan yang pertama sama yang kedua sama enggak? Beda. Musuhnya sama, strateginya belum tentu sama. Untung Daud tanya sama Tuhan. Kalau dia pakai cara yang pertama untuk mengalahkan orang Filistin di peperangan yang kedua, bisa kalah dia. Kenapa? Karena bisa jadi orang Filistin sudah tahu caranya, sudah ketebak caranya Daud mengalahkan. Tapi Daud dia tanya sama Tuhan, dikasih tahu strategi yang lain lagi. Kali ini buatlah gerakan yang meningkat. Dan beda yang kedua, ada bunyi kertau dan sebagainya. Tuhan yang berperang 25 dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Kemenangannya itu jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Dia berhasil mengalahkan orang Filistin. Kunci apa? Tanya sama Tuhan. Dan karena kita merasa sudah lebih tahu dalam hidup ini, bukan gini loh. Kadang-kadang orang tanya sama Tuhan, ya sudah cukup sekali aja untuk selamanya. Apakah seperti itu cara kita? Daud tidak seperti itu loh. Dia tidak hanya tanya sama Tuhan sekali untuk selamanya. Dia tanya, orang Filistin, oke, udah tanya Tuhan ya. Besok kalau menghadapi orang Filistin, tahulah seperti ini. Kalau menghadapi orang yang lain lagi, beda lagi mungkin, baru tanya lagi enggak. Bahkan menghadapi pasukan yang sama pun, dalam waktu yang dekat sekalipun, dia tanya lagi sama Tuhan. Dikit-dikit tanya sama Tuhan. Pilihan apa yang harus dia ambil? Keputusan apa yang harus dia ambil? Orang berkata, hebat Daud bisa selalu menang dalam pertempuran. Jangan hanya bilang Daud hebat, lihat apa yang dia lakukan sebelum dia bertempur. Dia tanya sama Tuhan. Seolah-olah dia orang yang tidak pernah salah mengambil keputusan. Ya enggak, Daud pernah kok salah mengambil keputusan. Pernah, dia pernah salah mengambil keputusan. Tapi secepat dia salah mengambil keputusan, secepat itu dia berbalik kepada Tuhan. Kalau kita salah mengambil keputusan, ingat tadi mas koan, nggak kemudian kita berakhir sekalian. Ya, mungkin ada konsekuensi yang harus kita hadapi hari-hari ini ya. Tapi minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, minta ampun bahkan sama Tuhan, dan kita kembali lagi sama Tuhan. Ini saya percaya kasih karunia yang selalu baru dalam hidup kita. Amin. Jadi lebih dari segalanya Tuhan sumber hikmat dalam hidup kita. Saya bacakan ayat yang terakhir, Ayub 12 ayat 13 ya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang punya pertimbangan dan pengertian. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, setahu-tahunya kita, Tuhan yang memiliki hikmat, Tuhan yang punya pertimbangan dalam hidup kita. Jadi kalau buat saya ya, saya lebih memilih kita menunda kayaknya lebih lama mengambil keputusan, tapi keputusan yang kita ambil itu tepat daripada kita mengambil keputusan dengan cepat, tapi kemudian kita malah harus memperbaiki ini itu dan sebagainya. Ada kalanya mungkin itu kita lakukan, tapi minta hikmat kebijaksanaan itu sama Tuhan, karena Dia yang lebih tahu segalanya dibandingkan kita. Dan saya percaya hidup ini pilihan, tapi kita jangan hanya sekedar memilih asal,
Ingat, pemilihan kita itu menentukan masa depan kita. Bukan hanya kita, masa depan bangsa mungkin kayak Abraham pada waktu itu. Karena saudara dan saya itu kan anak-anak Allah yang dinanti-nantikan dunia loh. Betul, kita dinanti-nantikan dunia. Jadi keputusan kita tuh bisa mempengaruhi banyak orang loh. Betul. Orang melihat apa yang saudara ambil keputusan itu dan bisa menjadi, engkau bisa menjadi trendsetter atas dunia. Karena orang-orang dunia menanti-nantikan anak-anak Allah, dan kita adalah anak Allah. Jangan sekedar asal memilih, tapi bela, minta sama Tuhan, tanya sama Tuhan, dan bela Tuhan yang berikan saudara dan saya hikmat untuk mengambil keputusan. Hari ini engkau sedang dalam persimpangan apapun, saya berdoa Tuhan berikan kekuatan. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami tahu hidup ini bicara tentang pilihan demi pilihan Tuhan. Dan biarlah mulai sejak hari ini kami bisa bijak dalam mengambil keputusan Tuhan. Dan supaya kami bisa bijak, kami belajar tanya Tuhan, belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena Tuhan adalah Engkau Allah Alfa dan Omega yang tahu segalanya dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap keputusan yang boleh kami ambil. Kami minta ampun Tuhan kalau ada keputusan atau pilihan yang salah yang kami ambil Tuhan. Dan biarlah Kau berikan kami juga hikmat untuk kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kami ambil Tuhan. Dan kami kembali ke jalan Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur.